Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ovi, seorang hamba Tuhan yang berjenis kelamin wanita. Iya, seorang wanita. Aku berdiri di sini bukan lagi sebagai Ovi, tetapi sebagai seorang wanita yang akan speak up menyuarakan isi hati pada seluruh manusia di muka bumi ini. Seringkali diremehkan, seringkali disubordinasi, dimarginalisasi, didiskriminasi, bahkan diseratakan oleh keadaan sosial dan kultur yang ada. Ini adalah hal yang biasa. Namun, biasa yang menjadi kebiasaan ini bukanlah gambaran dari adanya perkembangan peradaban manusia. Jika seorang wanita hanya tercipta untuk menjadi ibu rumah tangga, apa kabar Amerika tanpa Emma Lazarus? Apa kabar Eropa tanpa Elizabeth dan Diana? Apa kabar Islam tanpa Ibunda Khadijah? Dan apa kabar Indonesia tanpa Fatimah? Niscaya kita tak miliki bendera. Kita hidup bukan lagi di zaman purba dan jahiliyah. Kita hidup sudah di zaman modern yang semuanya didasarkan pada agama dan sains. Tapi kenapa gender, pembahasan suara mengenai kesetaraan hak antara wanita dengan laki-laki masih saja menjadi pembahasan yang tak pernah biasa? Terlalu ekstrim rasanya jika seorang wanita menjadi pembicara dan memiliki kedudukan penting di bangku sosial dan budaya. Roky Gerung pernah berkata dalam video jurnal perempuan, "Feminism is justice." Why? Because dalam diri seorang wanita itu terakumulasi dari berbagai jenis ketidakadilan dalam semesta. Filsafat mengatakan bahwa feminis adalah satu-satunya teori terbaik sosial yang di dalamnya terakumulasi teori-teori keadilan. Dalam ceritanya, Roky Gerung mengatakan bahwa beliau pernah menjadi perwakilan dosen dalam jurusan filsafat yang saat itu akan membahas mengenai teori feminis. Namun kenyataannya teman-temannya mengejek Bung Roky ini, mengatakan bahwa dirinya tidak lagi maskulin karena lebih membela emansipasi wanita. Akan tetapi pemikiran yang terlalu radikal tanpa argumen yang benar, maka itu akan menjadi suatu keterbahayaan yang sangat bahaya. Karena sejatinya feminis itu berbicara tentang seorang wanita, bagaimana wanita itu berbahasa. Karena antara bahasa laki-laki dan wanita itu berbeda. Wanita menggunakan bahasa ethic of care, sedangkan laki-laki menggunakan bahasa ethic of love. Artinya, seorang wanita membahasakan dirinya berdasarkan etika, kepedulian, dan pengalamannya. Sedangkan laki-laki menggunakan bahasa didasarkan pada etika kelogisan atau etika berpikir. Sangat berbeda, bukan? Menjadi wanita itu bukanlah hal yang celaka. Tetap berkarya dengan pikiran yang terbuka tanpa lupakan fitrahnya sebagai seorang hamba. Emma Watson pernah berkata, gerakan persamaan gender tidak akan pernah bisa tanpa adanya partisipan kaum pria. Tapi realita menunjukkan bahwa mayoritas pria masih saja takut akan keberadaan wanita yang sudah mulai angkat suara, menyuarakan tentang pelecehan seksual, menyuarakan betapa pentingnya perlindungan anak dan wanita, bahkan menyuarakan ilegalnya pernikahan anak di usia dini, yang bahkan anak tersebut masih saja belum menginjak usia remajanya. Cinta Laura Kiel pernah berkata dalam channel YouTube-nya, kita sebagai seorang wanita adalah makhluk multiperan yang dapat melakukan beberapa hal sekaligus. Menjadi seorang wanita karir, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang wanita yang sedang menjalani pendidikannya, semuanya bisa kita lakukan dengan syarat kita dapat memanage waktu dengan tepat dan sebaik-baiknya. Menjadi wanita kaya adalah pilihan,
tapi menjadi wanita yang terus berkarya dan berpikiran terbuka adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Jika dulu R.A. Kartini berjuang menyuarakan kesetaraan gender ini dengan seorang diri, maka sekarang kita sebagai seorang wanita yang hidup di zaman modern sudah dapat menyuarakan gender, menyuarakan betapa pentingnya persamaan antara hak laki-laki dan wanita dengan berbagai wanita dari penjuru dunia manapun. Oprah Winfrey pernah berkata yang artinya keberanian kamu untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan apa yang kamu anggap penting, maka itu yang akan kamu dapatkan kelak. Jadi mari kita sebagai seorang wanita jangan pernah takut untuk menyuarakan isi hati dan argumen-argumen dalam ranah apapun, baik dalam ranah sosial, budaya, akademisi, ataupun lainnya, dengan syarat apa yang kita sampaikan itu masih berada di batas normal kebenaran. Dan pesan saya untuk para kaum pria, laki-laki, jangan pernah takut dengan adanya emansipasi wanita, karena kita sebagai seorang wanita menyuarakan persamaan gender ini, menyuarakan kesetaraan ini bukan untuk menggeser hak-hak kalian, akan tetapi ini adalah sebuah keadilan yang harus dimiliki oleh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.